Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini sambil habis sholat subuh kita eh, nunggu berangkat. Sebetulnya saya nggak berangkat ya, saya work from home. Jadi saya akan mengajak teman-teman untuk ngobrol ringan ya. Ini terlepas dari pandangan-pandangan politik. Jadi kemarin eh, Bapak Presiden Jokowi sudah melakukan reshuffle kabinet dan ya, menurut saya pribadi, saya bukan analis dan saya bukan oposan ya, saya hanya profesional di bidang oil and gas. Jadi apa yang kemarin Pak Jokowi lakukan adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, ini menurut saya sangat amazing ya. Ini mengulang pada waktu dulu habis pemilu, kemudian bangsa ini hampir terpecah waktu itu. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah merekrut Pak Prabowo untuk menjadi Menteri Pertahanan. Jadi itu saya kira langkah yang sangat luar biasa. Jadi untuk meredam gejolak itu beliau merangkul. Kalau istilah orang Jawa, menang tapi nggak ngasorke. Jadi menang tapi nggak memalukan lawan gitu ya. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian juga kemarin ya, terlepas dari berbagai pandangan, misalkan politisi Bu Irma mengatakan seperti itu, ya saya bukan sebagai politisi, mungkin ada yang tidak setuju dengan pendapat saya, tapi karena background saya sebagai orang tradisional dan modern, jadi saya punya pendidikan tradisional di pesantren dan saya punya pendidikan modern ya. Kuliah-kuliah saya pendidikan di universitas yang modern gitu ya. Jadi saya bisa sangat memahami langkah-langkah Pak Jokowi ini adalah sesuatu yang luar biasa, sangat luar biasa ya. Saya nggak ingin mengomentari salah satu menteri, tapi secara umum ya. Dan kalau ada pengamat-pengamat yang bilang, misalkan ya saya ambil contoh lah ya, yang agak vokal, misalkan Rocky Gerung lah misalkan bilang Pak Jokowi apa ya, saya aja nggak sanggup ya, nggak sanggup mengatakan. Jadi nggak elok lah saya katakan. Tapi itu apa ya, bagi saya seperti begini ibaratnya ya, anak SD anak SD yang baru belajar berhitung, misalnya kelas 3 SD belajar berhitung, 3 tambah 3 6, 5 tambah 5 10 gitu ya. Kemudian bicara dengan anak universitas jurusan fisika kuantum yang sedang mempelajari hitungan biner ya, karena di biner itu bisa 0101. Kalau itu dikasih tahu ke anak-anak SD yang kelas 3, mereka salah ya. 1 tambah 1 2 gitu kan. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi apa ya, ya seperti itu. Jadi eh, apa, mengkritik orang-orang sudah jauh lebih berpengalaman ya, pengalaman jauh lebih luas, lebih dalam, dengan ya kata-kata yang nggak pantas sebetulnya ya. Jadi seperti itu. Saya ambil salah satu contoh teman-teman. Salah satu program Pak Jokowi, satu ya saya ambil contoh, itu adalah sebetulnya harusnya dulu B30 udah berhasil, kemudian B100. Jadi bahan bakar biodiesel ini murni 100% dari bahan minyak kelapa sawit. Jadi teman-teman bisa bayangkan, kalau
program B100 ini berhasil, Indonesia akan menjadi sangat luar biasa. Ya, kalau pengamat bilang bahwa 2030 itu dunia akan krisis energi karena bahan-bahan energi fosil sudah habis. Tapi sebaliknya Indonesia, kalau program B100 ini berhasil, itu sangat luar biasa. Saya belum bisa menghitung ya pemetaan. Misalkan begini, berapa juta hektar yang bisa ditanami sawit seluruh Indonesia. Dari situ berapa hasil kelapa sawit ini yang bisa dikonversi menjadi bahan bakar biodiesel. Berapa juta kiloliter. Itu saya belum ada pemetaan ya. Bidang saya oil and gas, tapi mungkin departemen pertanian dan lainnya sudah bisa memetakan. Bayangkan pada saat itu, pada saat bangsa lain krisis energi, kita justru akan berlimpah energi biodiesel. Bayangkan, ini yang sebetulnya sangat ditakuti negara lain, teman-teman. Ini yang akan membuat Indonesia ini akan menjadi negara superpower. Bayangkan kalau negara-negara lain sudah krisis energi, kemudian Indonesia energinya berlimpah biodiesel. Industrialisasi itu akan beralih ke Indonesia secara otomatis. Jadi itu salah satu program, sebetulnya satu, ya banyak program-program lain yang bisa saya utarakan, tapi saya nggak akan mau. Ini hanya salah satu contoh dari program-program Pak Jokowi. Ya, mudah-mudahan ini juga dapat dilihat oleh Pak Jokowi dan staf beliau supaya ini bisa berkelanjutan program ini. Karena ini menurut saya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, kalau B100 ini berhasil, ini akan berdampak pada industrialisasi yang sangat luar biasa. Kita nggak akan bergantung lagi bahan-bahan bakar fosil dari negara-negara luar. Ini bisa dimanfaatkan 100% untuk energi di Indonesia ini. Itu salah satu contoh, teman-teman. Banyak contoh-contoh lain. Ya, jadi saya bukan dari partai oposan ya, saya bukan dari dari golongan tertentu, tapi saya profesional dari profesional ya, tapi saya bisa memahami langkah-langkah Pak Jokowi ya, apa yang ada di benak beliau dan step-stepnya sangat luar biasa. Inilah makanya teman-teman saya bilang bahwa terutama yang sekarang situasi politik yang tidak memungkinkan ini, teman-teman harus cerdas menilai ya, harus cerdas menilai. Jadi jangan termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab, isu-isu yang menyesatkan, ya, isu-isu makar, isu-isu ya yang nggak bertanggung jawab lah ya. Kalau teman-teman pengen di jalan yang benar, teman-teman harus memahami, terutama teman-teman muslim ya, harus memahami fikih, harus memahami syariat Islam dengan benar. Jadi bisa memandang Islam ini secara utuh ya, secara utuh, bahwa umat Islam ini adalah lil alamin ya, bahwa NKRI ini adalah bagian dari ukhuwah watoniyah kita sebagai umat muslim di Indonesia ini, sebagaimana sudah disetujui dipatwatkan oleh pendahulu ulama kita. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi saya melihat reshuffle kemarin sebagai sesuatu yang luar biasa dengan terpilihnya direkrut Pak Jokowi, Pak Sandiaga Uno, kemudian Bu Risma, Gus Yakut ya, Pak Lutfi. Itu saya kira pandangan-pandangan beliau yang sangat luar biasa ya. Saya ingin mengucapkan selamat, semoga kabinet yang baru ini bisa membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia ini,
terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Ya, mudah-mudahan Pak Jokowi juga terus bisa berkarya untuk bangsa ini sama dengan Pak Ma'ruf Amin. Ya, mudah-mudahan kita mendoakan seluruh elemen bangsa ini bersatu, ya, supaya Indonesia ini bisa lebih maju, ya, ke depan bisa lebih maju dan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Ya, saya kira demikian teman-teman. Ya, dari saya ini pikiran pribadi saya, ya. Kenapa saya berpikir bahwa langkah-langkah Pak Jokowi itu adalah langkah-langkah yang sangat jenius, saya kira, ya, sangat luar biasa, ya, dalam memahami fenomena yang berkembang di masyarakat. Ya, jadi teman-teman, terutama teman-temanku umat Muslim, jangan terpengaruh oleh isu-isu yang menyesatkan. Ya, kalau misalkan sekarang, misalkan ini kemarin ada kasus, saya nggak ingin menyebut lah, ya, salah satu itu ya murni lah, ya, kriminal biasa, nggak ada hubungan dengan ini mendiskreditkan umat-umat tertentu, nggak ada. Ya, saya kira seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya. Semoga ini membawa kebaikan buat kita dan bangsa ini. Ya, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.